Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Kali ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 3, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bumi dan alam semesta. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi isi teks laporan informatif tentang alam semesta dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat laporan informatif tentang alam semesta dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyampaikan laporan tentang hasil kunjungan ke planetarium dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kelima yaitu dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan hubungan dua bangun datar dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat bangun datar melalui kegiatan melipat dan menggunting dengan rapi. Yang ketujuh, dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif dengan benar. Kemudian yang kedelapan, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat pola untuk membuat gambar dekoratif sesuai contoh dengan rapi. Baik, kita mulai pembelajarannya. Sebelum itu, mari bersama-sama membaca teks berikut ini. Berkunjung ke planetarium. Hari Senin, siswa kelas 3 SD Nusantara akan karya wisata mengunjungi planetarium. Planetarium berada di Jalan Merkurius nomor 45. Udin dan teman-teman sangat senang dan datang lebih pagi ke sekolah. Mereka sudah tidak sabar ingin segera menuju ke planetarium. Planetarium adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan susunan bintang dan benda langit. Informasi pergerakan benda langit dan sejarah alam semesta juga bisa kita dapatkan di sana. Planetarium dilengkapi dengan teropong bintang. Melalui teropong bintang, kita dapat mengamati benda langit dengan lebih dekat dan jelas. Matahari dan planet-planet membentuk suatu sistem yang disebut dengan tata surya. Matahari adalah pusat tata surya, sedangkan planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Planet tersebut seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, serta Neptunus. Planet yang kita tempati sekarang ini bernama Bumi. Setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur yang disebut orbit. Semua planet bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Semua planet diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur atas karunia alam yang teratur yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah pahamkah anak-anak di rumah? Sekarang ibu mau bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan planetarium? Yang kedua, siapa yang mengunjungi planetarium? Kemudian yang ketiga yaitu, mengapa mereka pergi berkarya wisata ke planetarium? Yang keempat yaitu, apa fungsi matahari dalam sistem tata surya? Yang kelima atau yang terakhir yaitu, apa saja benda langit yang ada dalam sistem tata surya? Jawaban tersebut bisa anak-anak kerjakan di rumah. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar planet-planet berikut ini. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, nama-nama planet yang ada alam semesta ini seperti Merkurius,
Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, serta Neptunus. Gambar planet tersebut berbentuk lingkaran, bukan? Mari kita mencoba membuat lingkaran melalui kegiatan melipat kertas dengan kegiatan berikut ini. Siapkan kertas, pensil, serta gunting. Kemudian lipat kertas menjadi 4 bagian. Setelah kita melipat, kemudian buatlah garis setengah lingkaran pada kertas tersebut. Setelah itu, gunting kertas sesuai garis yang sudah ditulis di kertas tersebut. Guntingnya harus rapi ya, sampai menjadi lingkaran seutuhnya. Nah, setelah itu jadilah lingkaran. Dari kertas tersebut, buatlah 9 lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda untuk menggambarkan matahari dan planet-planet yang ada pada tata surya. Beri gambar dan warnai setiap lingkaran sesuai karakter dari planet dan matahari. Kemudian, buatlah orbit atau tempat lintasan planet. Gunting dan tempelkan pada lintasan atau orbit yang sudah kamu buat. Tempatkan gambar sesuai tempat pada susunan tata surya, seperti gambar. Kemudian, selain lingkaran, ada banyak sekali jenis bangun datar lainnya yang sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, bentuk bintang menyerupai kumpulan bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga di antaranya adalah seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, serta segitiga siku-siku. Kemudian, bangun datar segi empat di antaranya adalah persegi panjang, persegi, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah paham mengenai pembelajaran kita kali ini? Jadi, kita tadi sudah belajar mengenai banyak sekali, seperti belajar tentang pengertian planetarium, tata surya, matahari, orbit, serta jenis-jenis planet yang ada di alam semesta ini. Sebelum itu, Ibu mempunyai tugas untuk anak-anak yang dikerjakan di rumah. Berikut tugasnya. Yang pertama, tugas ayo menulis. Udin dan teman-teman mendapatkan tugas untuk membuat laporan perjalanan ke planetarium. Mereka harus menuliskan waktu dan tempat kunjungan, serta apa saja yang mereka amati di tempat tersebut. Bantulah Udin membuat laporan hasil kunjungan ke planetarium dengan judul Laporan Kunjungan ke Planetarium. Kemudian, tugas yang kedua. Cobalah amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Temukan benda yang menyerupai bangun datar tersebut. Tuliskan contoh benda tersebut pada tempat yang tersedia, seperti segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, persegi panjang, persegi, jajaran genjang, belah ketupat, trapesium, serta layang-layang. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.